Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk teori dasar pemata pertemuan 6 dan pertemuan ke-7. Jadi nanti ada dua materi yang akan saya sampaikan terkait dengan dua pertemuan ini. Yang pertama itu terkait dengan aturan dalam dua FSA, itu ada indistinguishable sama distinguishable. Dan yang kedua itu nanti ada ekuivalensi dan penggabungan. Jadi ada dua materi gitu ya, atau dua pertemuan yang akan saya gabungkan menjadi satu video pembelajaran saat ini. Gitu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, ini sudah tampil ya untuk slide presentasinya. Nah, di sini nanti ada dua pemateri ya. Ada materi yang akan saya sampaikan, yaitu adalah ini, aturan dari dua FSA. Ini saya ganti warnanya dulu sebentar. Saja. Nah, ini ada dua FSA aturannya. Jadi ada yang pertama indistinguishable, sama yang disebut juga ada namanya distinguishable. Nanti dari kedua ini ada penjelasannya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan indistinguishable dan apa yang dimaksud dengan distinguishable. Itu nanti kita akan pelajari secara perlahan ya untuk kedua aturan ini. Lalu untuk yang pertemuan 7 ini ada ekuivalensi sama yang penggabungan tadi. Jadi dari diagram FSA kita itu nanti akan bisa kita gabungkan atau kita bisa lebih dipersimpel lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti banyak step gitu dari FSA kita, nanti akan kita bisa kurangin dari step-step tersebut sehingga menjadi sebuah diagram FSA yang sederhana gitu ya. Harapannya dari seperti itu. Ini untuk review pertemuan 5 kemarin ada terkait dengan dua jenis ya, dua jenis di diagram FFA. Itu ada namanya DFA dan ada yang namanya NFA. Yang harus teman-teman perhatikan dari dua jenis FSA ini itu adalah jumlah jenis state yang ada di transisinya gitu. Kalau misalnya deterministik, ciri khasnya itu dia tidak boleh lebih dari satu dari state transisinya. Jadi dia tuh nggak boleh memiliki dua buah gitu ya, karena tidak boleh lebih dari satu nih. Otomatis dia nggak boleh lebih dari satu atau dua buah inputan yang sama dengan panah yang inputannya sama itu dia nggak boleh. Jadi harus ada satu jalur, misalnya Q0 gitu ya. Q0 itu hanya ada satu panah ke Q1 gitu ya. Panah ke Q1 misalnya A. Lalu kalau misalnya di sini juga ada B, itu baru boleh juga. Nah, yang tidak boleh itu misalnya ada inputan A yang sama gitu ke panah yang ke step lainnya, itu tidak boleh. Kalau yang diperbolehkan lebih dari satu inputan yang sama, itu masuknya nanti di NFA. Makanya di NFA itu terdapat transisi kosong, boleh dia memiliki epsilon, dan dia boleh lebih dari satu transisi dengan inputan yang sama gitu ya. Kalau deterministik dia sudah paling simple, sesimpel-simpelnya. Jadi tidak akan ada lebih dari satu jalur. Sedangkan kalau NFA ini sangat rumit gitu. Sangat rumit sehingga dia bisa mendapatkan lebih dari satu jalur nantinya untuk bisa menuju ke final step gitu. Ini untuk penjelasannya, dan dari tabel transisinya saja kita bisa lihat antara DFA dengan NFA. Kalau transisi dari DFA tabelnya itu hanya ada satu nih.
satu identifikasi yang menuju ke state-state selanjutnya. Misalnya dari Q0 dengan ikutan 0, dia hanya menuju ke dirinya sendiri, Q1 gitu ya. Kalau misalnya di kasusnya seperti ini. Lalu Q1 dengan inputan 1, dia menuju ke Q2. Jadi hanya ada satu state di dalam hasil identifikasinya. Ini satu dan ini satu. Ini yang disebut sebagai DFA. Sedangkan kalau tabel transisi yang NFA, itu dia ada dua transisi di dalamnya. Contohnya nih, contohnya yang dari yang Q1 dengan proses inputan 0. Di sini dia jelas terlihat. Dia menuju ke dirinya sendiri, dan juga ada menuju ke Q2. Jadi kalau misalnya saya buat itu jadi seperti ini. Q1, sorry. Q1 ya, memproses 0 itu ke Q2, ya ini 0, dan ke dirinya sendiri. Ini 0. Jadi gini, untuk yang NFA, makanya di sini ada dua panah nih, dari Q1 inputan 0 ke Q2, dan Q1 inputan 0 ke dirinya sendiri. Jadi ada dua koma di dalamnya. Satu aja state yang memiliki dua panah dengan inputan yang sama, itu sudah bisa kita sebut sebagai NFA. Gitu ya. Ini untuk review dari pertemuan ke-5 kemarin. Kita masuk untuk di pertemuan kita yang pertemuan ke-6. Ini aturan 2 buah FSA, di mana tadi aturan 2 buah FSA itu kita membutuhkan istilah, yaitu adalah disebut sebagai distinguishable dan indistinguishable. Nah, terdapat dua aturan ini untuk apa tujuannya? Untuk melakukan reduksi dari FSA-nya. Reduksi itu apa? Reduksi itu adalah penyederhanaan, gitu ya. Karena tujuannya dari reduksi ini yaitu untuk menyederhanakan dari diagram FSA sehingga menjadi lebih sederhana atau lebih simpel gitu. Kalau misalnya kita punya ada 5 step gitu ya. Contohnya kita punya 5 step nih. Q0, Q1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 5 step, maka jika kita lakukan reduksi itu bisa menjadi hanya ada 3 step atau misalnya hanya ada 4 step. Kondisi jumlah step ini akan mengikuti diagram yang diberikan oleh kasus. Jadi kalau misalnya nanti kita punya ada kasusnya 10 step gitu ya, ya nanti siapa tahu setelah kita lakukan reduksi bisa hanya ada 5 step aja yang tersisa. Jadi kan lebih simpel gitu. Itu tujuannya reduksi. Sehingga dari tujuan reduksi ini itu ada dua istilahnya nih, yaitu tadi ada distinguishable sama indis. Distinguishable artinya itu dapat dibedakan, sedangkan indistinguishable itu tidak dapat dibedakan. Ini nanti akan kita bahas, maksudnya apa sih Bu? Kok bisa dibedakan sama tidak dapat dibedakan gitu ya. Nanti kita jelaskan sama-sama di dalam sini. Oke. Dua buah state dari FSA disebut indistinguishable atau tidak dapat dibedakan, sedangkan yang distinguishable itu dapat dibedakan gitu ya. Jadi maksudnya gini, saat ada transisi Q, W dengan himpunannya adalah F, dan sedangkan dia, transisi P, W itu tidak sama dengan himpunan yang ada di F, gitu. Jadi ini himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua itu tidak bisa atau tidak sama gitu, sehingga ini nggak ada perbedaan sama sekali, jadi tidak bisa kita bedakan. Kalau misalnya yang distinguishable ini bisa kita bedakan, karena untuk himpunannya delta Q, W, himpunan F, dan
delta P, W tidak sama himpunan dari F dan dari Q, W itu tidak sama dengan himpunan F dan delta P, W tidak sama dengan himpunan yang ada di F untuk semua himpunan W yang akan nantinya merupakan gabungan dari sigma pangkat bintang, gitu ya. Jadi, ya ini memang masih cukup, sulit untuk kita pahami gitu, nanti kalau teman-teman udah melihat contohnya agak, akan mudah gitu. Oke, cara untuk kita mereduksi, yang pertama lanjut ya, cara kita melakukan reduksi yang pertama, itu kita lakukan identifikasi dari setiap kombinasi step kita yang ada di diagramnya. Yang kedua, menentukan pasangan stepnya. Tadi ada yang distinguishable sama indistinguishable. Di sini, syarat untuk kita menentukan pasangan itu, kalau misalnya distinguishable, jika menuju final step-nya itu hanya ada satu saja, tidak boleh lebih. Gitu ya. Sedangkan kalau indistinguishable berkebalikannya, dia boleh lebih dari satu yang menuju ke final step. Oke, untuk langkah kedua ini kita udah menentukan pasangan step-nya nanti. Yang ketiga, kelompokkan pasangan step yang isinya itu adalah indistinguishable. Jadi untuk yang ketiga kita fokus yang di indistinguishable-nya saja. Yang keempat, buatlah penggabungan step jika terdapat step yang sama. Nah, di sini ini untuk mereduksinya. Inti dari setiap tahapannya nanti di sini. Untuk pengurangan stepnya. Jadi pengurangan stepnya itu kalau misalnya nanti terdapat step yang sama atau transisi ya, inputannya itu yang sama, maka nanti akan kita gabungkan menjadi step gabungan. Gitu. Contoh kita seperti ini kita langsung masuk ke dalam contoh kasusnya ya. Di sini kita diberikan sebuah diagram DFA. Diagram DFA ini akan kita reduksi, akan kita sederhanakan. Gitu. Tapi kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita punya berapa step? Di sini kita punya ada Q0 step 1, Q1 step 2, Q2 step 3, Q3 step keempat, dan Q4 step kelima. Berarti ada 5 set totalnya ya. Dari Q0 sampai step Q4. Ini panahnya ke Q1. Maaf, berarti yang Q2 proses inputan 0 itu ke Q1 ya. Dan yang ketiga itu juga panahnya ke atas ke Q2. Oke, jadi ini Q0 memproses inputan 0 ke Q1, dari Q1 memproses inputan 0 ada ke Q2, lalu Q0 memproses inputan 1 ke Q3. Nah, ini ada dari Q2 memproses inputan 0 ke Q1, Q3 memproses inputan 0 ke Q4 dan seterusnya. Q2 dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa buat tabel transisinya gitu dari diagram ini. Langkah awal untuk kita bisa melakukan reduksi itu seperti ini. Pertama, tadi kan kita disuruh identifikasikan terlebih dahulu dari setiap kombinasi step-nya. Nah, syaratnya step yang memuat final step ini langsung kita jadikan distinguishable. Jadi kita buat tabel dulu, terlebih dahulu, lalu kita deskripsikan step-step kombinasinya. Di sini pertama Q0, Q1. Dan ini nih Q0 yang menuju ke Q1. Ini ya. Q0 yang menuju ke Q1. Lalu Q0 yang menuju ke
Q2, lalu Q0 yang menuju ke Q3, Q0 yang menuju ke Q4. Nah, dari setiap step kita, dari yang Q0 ya kan, di bagian mana kombinasinya yang merupakan final step. Final step kita itu adalah di Q4. Nah, karena Q4 kita adalah final step dan itu merupakan kombinasi yang di bagian tahap Q0, Q4, maka kita langsung jadikan distinguishable. Jadi ini aturannya, step yang memuat final step langsung kita jadikan distinguishable. Selanjutnya, Q1, Q2. Kenapa kok Q1 langsung ke Q2, Bu? Nggak ada mulai dari Q0-nya. Karena ini sudah kita deskripsikan sebelumnya di Q0. Kan Q0, Q1. Itu sama nanti kalau kita tulis Q1, 0. Jadi nggak perlu kita deskripsikan lagi. Kita langsung menuju ke step selanjutnya, yaitu adalah Q0, Q2. Lalu lanjut, Q1, Q3. Dan Q1, Q4. Oke, dari kombinasi step ini sudah selesai kita deskripsikan. Nah, ternyata ada juga nih yang memuat dari final step, yaitu adalah di Q1, Q4 kan. Ini langsung kita isi menjadi distinguishable. Step selanjutnya yaitu adalah Q2. Q2 kita itu tidak usah kita tulis lagi Q2, Q1 karena sudah didefinisikan di step Q1 awalnya. Yang di bagian sini sudah kita definisikan. Jadi kita langsung menuju ke step yang selanjutnya, Q2, Q3. Dan yang terakhir adalah Q2, Q4. Di sini ada Q4, langsung kita jadikan distinguishable. Dan yang terakhir itu adalah Q3. Kombinasi yang tersisa hanya ada satu karena kita sudah di step yang menuju ke Q4 terakhir gitu kan. Jadi hanya tersisa dari Q3, Q4. Di sini dia merupakan kombinasi dari final step juga sehingga ini langsung kita jadikan distinguishable. Jadi seperti itu ya untuk pelakuan identifikasi dari setiap kombinasi step. Oke. Ini saya hapus terlebih dahulu, sebentar ya. Oke. Jadi untuk tahap awal itu teman-teman lakukan identifikasi dari setiap kombinasinya dulu saja. Tentukan dulu mana yang merupakan kombinasi dari final step. Jadi ini kita deskripsikan dulu dari tiap stepnya, mulai dari Q0, nanti baru dari Q1, baru Q2, dan terakhir Q3, baru kita tentukan distinguishable-nya. Setelah kita lewati tahap 1, kita masuk ke tahap 2. Ke tahap 2 ini menentukan pasangan step dengan inputan 0 dan 1, karena kan kita punya inputannya adalah 0 sama 1 saja. Gitu, makanya kita lakukan pasangan stepnya. Dengan syarat, jika tadi menuju hanya satu final step saja, maka ini disebut sebagai distinguishable. Namun, nanti jika ada pasangan step yang menuju lebih dari satu final step, maka ini kita sebut sebagai indistinguishable. Untuk tahap poin nomor 2, ini juga sama kita buat sebuah tabel. Tabelnya adalah ini ya, kalau ya saya berikan contohnya. Jadi ada tabel dengan isi titelnya gitu ya. Untuk yang kita kerjakan pertama kali itu adalah Q0, Q1. Q0, Q1 itu dapat dari mana? Kita dapatkan dari yang ini. Yang belum kita isi di sini. Belum kita punya isiannya gitu ya. Karena kalau yang Q0, Q4 itu kan selalu
berisi dengan distinguishable. Nah, kalau yang tahap 2 itu kita ambil kombinasi state yang belum ada memiliki isinya, gitu ya. Maka untuk yang pertama itu adalah Q0, Q1. Untuk yang kedua itu Q0, Q2. Maka ini kedua, ini yang ke satu. Untuk yang ketiga itu adalah ini Q0, Q3. Ini yang ketiga. Yang keempat Q1,2. Ini 4. Yang kelima itu adalah ini Q1, Q3. Dan yang terakhir keenam itu adalah Q2, Q3. Oke, jadi ada 6 kombinasi yang masih belum memiliki isiannya. Nah, di mana dari isian-isian ini harus kita tentukan apakah dia indistinguishable atau distinguishable. Untuk yang pertama, kombinasi state yang pertama, Q0, Q1. Tadi karena kita inputannya hanya ada 0 sama 1, maka untuk isian tabelnya kita definisikan 0 dan 1-nya, inputannya. Masing-masing kombinasinya ya. Di sini dia memproses inputan yang satu dulu, mulai dari Q0 dengan inputan 1, Q1 dengan inputan 1, Q0 dengan inputan 0, Q1 dengan inputan 0. Di sini kita sudah tulis deskripsi dari kombinasi step-nya. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita baca. Q0 memproses inputan 1, dia menuju ke mana? Kita lihat di diagram transisi kita. Di diagram transisi kita, Q0 memproses inputan 1, dia menuju ke ini ya, ke Q3. Maka di sini kita tulis Q3. Lanjut, Q1 memproses inputan 1 ke mana? Q1 memproses inputan 1. Dia menuju ke Q4. Oke, makanya di sini kita tulis, kita isi Q4. Lanjut, Q0 memproses inputan 0 menuju kemana? Kita lihat lagi di diagram transisi kita. Q0 memproses inputan 0. Berarti ini ya, panahnya ya. Dia menuju ke Q1. Maka ini kita tulis Q1. Q1 memproses inputan 0 menuju Q2. Q1 memproses inputan 2, dia menuju ke Q2. Q1 memproses inputan 0 ya, sorry, saya kebalik. Q1 memproses inputan 0 ke Q2. Ini panahnya ke atas ya. Oke, ini juga ke atas. Nah, Q2. Jadi, ini sudah kita isi dari setiap tabelnya. Nah, lalu dari setiap isian ini kita lihat untuk menentukan this sama in-nya tadi. Karena di sini kita cuma punya satu yang menuju ke Q4 yang merupakan final state, maka untuk kombinasi Q0, Q1 ini merupakan distinguishable. Jadi ya, kombinasi yang Q4 isinya hanya ada satu kan, yaitu adalah di Q1,1. Yang lainnya itu tidak ada yang ke Q4. Maka ini kita jadikan dia distinguishable. Untuk tabel yang kedua, kombinasi dari Q0, Q2. Kita tetap deskripsikan dulu setiap kombinasi inputannya. Q0,1, Q2,1, Q0,0, Q2,0. Jadi inputannya kita definisikan juga, lalu ini state yang ada di kombinasinya.
Untuk yang pertama, Q0,1 ini kok bisa dapat Q3 dari mana? Kita lihat dari diagram transisi kita. Biar tidak ya, saya hapus dulu. Ya, sebentar. Nah, ini yang panahnya ke atas. Oke. Ini ya. Q0, Q1. Kita lihat di diagram transisi kita. Q0, Q1. Kemana nih? Oh, menuju ke Q3. Maka kita di sini langsung tulis saja Q3. Lalu transisi Q2,1 kemana? Step Q2 memproses inputan 1 kemana? Dia menuju ke Q1. Q4. Ya, Q4. Transisi state Q0 memproses inputan 0, Q0 memproses inputan 0 menuju ke Q1. Maka di sini kita tulis, sertifikasikan adalah Q1. Q2,0 kemana? Q2,0, oh ternyata ke atas ke Q1. Maka di sini kita tulis, kita isi Q1. Semua dari kombinasinya sudah kita tulis ya, sudah kita isikan, dan yang terakhir kita tentukan dia distinguishable atau indistinguishable. Karena di sini hanya ada satu yang menuju ke final state, maka kombinasi Q0, Q2 ini merupakan distinguishable. Lalu yang ketiga juga sama. Nah, teman-teman coba identifikasi sendiri ya. Di sini saya sudah dapatkan, oh bahwa ternyata hanya ada satu juga yang menuju ke final state, maka kombinasi Q0, Q3 ini distinguishable. Nah, bagaimana kalau yang kasusnya indistinguishable? Itu yang contohnya ini, yang tahapan nomor 4, 5, sama 6. Tahapan nomor 4 itu kombinasi dari Q1, Q2, ya kan? Nah, di sini kita tulis dulu stepnya, kombinasi dari setiap inputannya. Q1,1, Q2,1, Q1,0, Q2,0. Ini sudah kita tulis dari tiap kombinasinya, lalu kita tentukan dia menuju ke step mana. Q1, yang pertama, memproses inputan 1. Q1 nih, memproses inputan 1. Dia menuju ke Q4. Benar ya, kalau di diagram transisi kita. Maka ini kita tulis Q4. Q2 memproses inputan 1 kemana? Menuju ke Q4 juga. Ini kita tulis Q4. Q1 memproses inputan 0. Q1 memproses inputan 0 ke Q2. Ini kita tulis. Q2 memproses inputan 0 ke Q1. Q2 memproses inputan 0. Q2 memproses inputan 0 ke Q1. Nah, karena di sini kita lihat ada dua nih, lebih dari satu ya. Ada dua yang menuju ke Q4, yaitu di transisi Q0 menuju 1. Q2 merupakan inputan 1, ini menuju ke Q4, ada dua, maka kombinasi Q1, Q2 ini merupakan indistinguishable. Gitu. Jadi tahap nomor 2 itu kita lihat dulu inputan kita itu ada apa saja. Karena di sini kasusnya kita punya ada inputannya adalah 0 dan 1. Lalu kita terjemahkan dulu atau kita definisikan dulu dari setiap kombinasi step yang ada kita gunakan di tahap pertama. Yang belum terisi itu apa saja.
kombinasi kita, baru kita buat ke dalam sebuah tabel. Makanya ada tahap 1, 2, 3, sampai 6. Nah, dari tahapan ini kita turunkan lagi ke dalam tabelnya. Untuk kombinasi pertama itu adalah Q0, Q1, baru kita lebih jabarkan lagi dengan inputan yang dia miliki. Inputan kita adalah 0 sama 1 saja, maka kita tuliskan setiap prosesnya proses inputan 0 sama 1 tadi. Dari kombinasi yang di atasnya ya. Patokan kita yang judul di atasnya ini. Baru kita deskripsikan ke bawahnya. Gitu. Ini untuk tahap 2. Di sini kita udah memiliki semua isiannya. Yang ini berarti distinguishable. Ya, ini this. Lalu untuk Q0, Q2 ini juga this. Oke, Q0, Q3 ini juga this. Oke. Q1, Q2. Q1, Q2 ini in this ya. Ini in this. Q1, Q3 ini juga in this. Q2, Q3. Q2, Q3 itu in this. Oke. Nah, ini tujuannya untuk step yang nomor 2 ya, menentukan indeks sama distinguishable. Jadi semua yang ada di tabel tahap pertama itu sudah terisi. Baru kita lanjut, ini merupakan bagian step ketiga, tahap ketiga, yang dimana kita kelompokkan dari tiap pasangan stepnya. Yang memiliki isiannya itu adalah indistinguishable. Dari tahapan sebelumnya yang sudah kita kerjakan di tahap kedua, itu ada 3 kombinasi yang isiannya indistinguishable, yaitu adalah di kombinasi Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Ada 3 kombinasi. Yang ketiga sudah selesai, kita masuk ke tahap yang keempat. Yang tahap keempat ini, buatlah penggabungan state jika terdapat state yang sama. Maka, sesuaikan transisi ke state gabungannya. Di sini yang teman-teman harus perhatikan, dari kombinasi yang kita dapatkan di tahap ketiga, itu kan ada kombinasinya. Yang pertama nih kita tulis Q1, Q2. Yang ini ya, Q1, Q2. Nah, di sini ada kombinasi yang sama nggak dari state yang lainnya? Hanya salah satu aja nggak apa-apa. Misal di sini, oh ternyata dia kombinasinya dengan Q2, Q3. Kenapa kok ini bisa sama? Karena ini, dia menuju ada yang Q2 state-nya, di sini juga ada Q2 state-nya. Maka kita tulis seperti ini. Sehingga dari Q1, Q2 untuk penggabungan state-nya itu dengan Q2, Q3. Maka Q2 dijadikan satu state, yaitu adalah Q2. Q1, Q3. Q1, Q3 ini kita tuliskan di sini. Ini gini ya. Dan ini bagian yang ini. Nah, Q1, Q3, ada nggak kombinasinya yang sama? Oh, ada. Yaitu adalah di Q2, Q3. Kenapa? Q3-nya sama nih. Gitu. Ada yang stepnya sama. Maka, ini bukan Q2, ini Q3. Maka Q3 dijadikan satu step, yaitu menjadi Q3 namanya. Sehingga dari kombinasi yang sudah kita buat di tahap keempat, maka terbentuklah step baru, yaitu adalah Q1, 2, 3. Gitu. Nah, dari kombinasi ini terbentuklah diagram baru, yaitu adalah ini.
Dari yang awalnya cukup rumit ya, yang awalnya cukup rumit yaitu seperti ini, setelah kita lakukan reduksi atau pemangkasan, jadilah seperti ini. Ini kalau teman-teman cek itu akan sama setiap, proses inputannya, gitu. Di mana Q0 memproses 0 sama 1 itu di state Q1, 2, dan 3. Dan di mana state yang Q1, 2, 3 itu kan hanya memproses 0 ya, maka ini dijadikan 1 sama reduksinya, gitu. Ini jadikan 1 nih, inputan nolnya. Dan menuju ke Q4 inputannya adalah 1. Ini untuk lebih jelasnya. Q0 memproses 0 sama 1, kan ini. Proses sama 0 sama 1 sama ke Q1, 2, 3. Maka panahnya menuju ke state ini. Nah, untuk inputan yang 0 ini, itu digabungkan sama reduksinya yang ada di dalam sini. Sehingga lebih sederhana dan lebih mengurangi state-nya. Namun dia membuat nama state baru, yaitu adalah state penggabungan 1, 2, 3 gitu. Cara dia bisa menyederhanakan state-nya. Dan yang terakhir, ini merupakan inputan 1 ya, Q1, Q2, Q3, inputannya 1, dia menuju ke Q4. Makanya di sini langsung dibuat satu panah saja yang menuju ke Q4. Ini untuk prosedur reduksi FSA dari pertemuan yang ke-6. Sekarang kita masuk untuk yang pertemuan ke-7, ekuivalensi. Dari ekuivalensi ini ada 2 buah FSA. Disebut ekuivalensi apabila kedua FSA tersebut menerima inputan yang sama. Misal, saya memproses inputan AA. Maka state yang ini ya, ini saya state 1, diagram 1, ini diagram 2. Maka saat saya memproses string AA ini, itu akan bisa dikerjakan oleh dua state ini, dual diagram ini, itu sama hasilnya. Nah, karena di sini disebutkan kedua FSA tersebut bisa menerima bahasa yang sama, maka di sini kita lakukan penyederhanaan juga. Yang awalnya dia ada 2 kali ya, definisi Q4-nya, dengan inputannya A, maka dia sederhanakan menjadi hanya Q4 saja. Hanya ada satu tahapan yang proses inputan A, gitu. Lalu untuk NFA dengan movement, ingat NFA saja yang boleh ada epsilon, sedangkan DFA tidak boleh ada epsilon. Sehingga kalau setiap nanti ada diagram yang berkaitan dengan epsilon, maka itu disebut sebagai NFA, gitu ya. Di sini epsilon di dalam diagram itu harus kita hapus. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya penggunaan memori yang cukup besar di dalam komputer kita nantinya. Gitu. Karena apa? Karena jika ada state yang memiliki epsilon, ya walaupun memang dia tidak memuat inputan sama sekali, hanya untuk bisa berpindah ke state selanjutnya, itu kurang efektif gitu. Karena kita membutuhkan sebuah state yang bisa menuju ke state selanjutnya, harus menggunakan inputan. Makanya yang ada epsilon ini harus kita hapus. Gitu ya. Epsilon movement itu disebut sebagai eclosure. Eclosure adalah himpunan state yang terhubung oleh F-movement. State-state yang terhubung oleh transisi tanpa inputan. Karena epsilon itu bisa berubah state secara spontan tanpa membaca inputan apapun atau inputannya kosong. Contoh diagram
dari NFA movement. Di sini dari Q0 ke Q1 ini ada epsilon. Dari Q1 ke Q3 ada epsilon. Dari Q2 ke Q3, ke Q4 ada epsilon. Jadi masing-masing diagramnya punya transisi epsilon, gitu ya. Nah, maka kalau kita jabarkan dari enclosure diagram di samping, kita tulis terlebih dahulu state-state yang kita punya apa, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, kita tambahkan di depannya itu adalah kata epsilon closure. Jadi kalau kita baca menjadi epsilon closure dari Q0. Gitu. Lalu yang kedua, epsilon closure dari Q1. Yang ketiga, epsilon closure dari Q2. Epsilon closure dari Q3. Dan yang terakhir, epsilon closure dari Q4. Ini harus kita tulis seperti ini. Kalau untuk melakukan penghapusan epsilon movement. Nah, dari isiannya yang sama dengannya ini bagaimana? Kita yang pertama dulu. Oke. Yaitu adalah epsilon closure dari Q0. Kita lihat Q0 yang merupakan panah epsilon kemana saja? Oh, ada ke Q1. Maka di sini dia tulis Q1. Ingat, setiap pendefinisian dia harus tetap menulis stepnya itu sendiri. Makanya di sini dia nulis diri sendiri juga. Q0. Itu tetap harus ditulis ya. Untuk setiap tahapan selanjutnya pun juga sama. Kalau kita definisikan dia, kita kerjakan dia Q0 dulu, maka kita tetap harus tulis diri sendiri dulu. Baru kita lihat dia menuju kemana. Di sini dia menuju ke Q1, maka kita tulis Q1. Nah, lalu ternyata masih ada Q0, ini juga bisa langsung lompat ke Q3, ya kan? Tanpa inputan sama sekali. Jadi kita awalnya berada di Q0, langsung saya mau berpindah ke Q3, ya bisa tanpa inputan. Makanya di sini dia tulis, di sini ada Q3. Jadi ini untuk yang pertama dari enclosure Q0. Isinya adalah Q0, Q1, Q3. Yang kedua, epsilon closure dari Q1. Closure dari Q1 kita lihat. Ini dia kita tulis terlebih dahulu, Q1-nya diri sendiri, baru kita lihat panahnya. Yang melakukan inputan epsilon kemana? Q1 menuju ke Q3. Makanya dia tulis di sini. Q3. Lalu yang ketiga, closure dari Q2. Kita tulis dulu diri sendiri stepnya ya, yaitu adalah Q2, baru kita lihat panah yang ada epsilonnya dari Q2, yaitu adalah ini, ke Q4. Maka ini kita tulis Q4. Jadi closure Q2 itu ada Q2, Q4. Yang keempat, closure Q3, yaitu adalah Q3 diri sendiri. Q3 nih ya, kan nggak ada panah epsilon ya, sama sekali. Makanya jika tidak ada transisi epsilon di step tersebut, kita hanya menuliskan dirinya step itu sendiri saja. Makanya di sini closure Q3 nggak ada panah epsilon kan yang menuju kemana gitu. Nggak ada. Maka kita tulis diri sendiri yaitu adalah Q3. Begitu pula untuk yang poin kelima, closure Q4. Maka kita juga tulis Q4, nggak ada panah dari Q4 yang menuju epsilon gitu. Kalian yang catatannya, yang memiliki catatan state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka closure-nya hanya kita tulis state itu sendiri. Itu ya. Nah,
Dari pendefinisian identifikasi sebelumnya dari enclosure tadi, untuk bisa mengurangi diagram transisinya tadi, yang awalnya kita punya diagramnya itu adalah ini, ya kan? Setelah kita lakukan identifikasi enclosure-nya yang ini, maka terjadilah sebuah perubahan diagram yang hanya seperti ini saja. Jadi kita hilangkan epsilonnya. Nah, dari sini coba saya definisikan untuk yang Q0 menuju Q2. Q0 merupakan inputan A ke Q2. Di sini kan kalau di diagram lama, dia bisa menuju ke Q2 dengan adanya epsilon ya. Yang terhubung ke Q1 baru dia bisa loncat ke Q2. Gitu. Jadi kan kalau ini saya hapus, otomatis ini bisa langsung lompat ke Q2. Makanya ini ada panah nih yang ke sini. Gitu. Lanjut, epsilon yang selanjutnya. Epsilon yang selanjutnya itu adalah Q1 ke Q3. Q3, ini kan epsilonnya sudah kita hapus. Ya. Sehingga ini kita hapus transisinya dan Q3-nya, step Q3 ini juga akan hilang. Kenapa? Karena dari Q1 itu hanya memproses epsilon saja yang menuju ke Q3. Q3 nggak akan bisa berpindah kemanapun ke set yang lainnya. Dia hanya akan stuck di Q3 saja dan itu tidak berfungsi, tidak berguna. Maka stepnya tersebut juga harus kita hapus. Makanya di diagram terbaru kita itu nggak ada step Q3-nya, gitu ya. Selanjutnya, epsilon yang terakhir itu ada di Q2 menuju Q4. Q2 menuju Q4 itu langsung kita hapus saja epsilonnya. Makanya nggak ada panah yang menuju di sini. Di sini nggak ada panah yang menuju ke Q4 epsilonnya. Gitu. Dia hanya bisa menuju ke Q4 jika memproses inputan B saja. Gitu ya. Oke, jadi ini untuk perubahan dari salah satu contoh case kita dengan penghapusan M-movement. Dan diharapkan dari perubahan ini antara diagram pertama sebelum perubahan dan setelah perubahan itu harus bisa menerima string atau inputan yang sama. Jadi hasil outputnya nanti kalau misalnya kita diberikan sebuah string, kalau kita uji di diagram 1 dan diagram kedua itu juga harus sama gitu ya. Ini dari deskripsi tiap tahapan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Yang pertama kita buat tabel transisi dari NFA-nya dulu dengan movement awal, lalu tentukan enclosure-nya. Nah, yang berat itu memang di bagian sininya, di tahap 2. Kita tentukan enclosure-nya dulu. Baru dari enclosure tadi bisa kita tentukan transisinya dan kita buat penyederhanaan dari diagramnya tersebut. Gitu. Kalau ini contoh yang lainnya lagi, di sini kita punya Q0, Q1, Q2, ini tahapannya sama dengan sebelumnya, gitu ya. Ini kita buat terlebih dahulu diagram transisinya, inputannya ada, inputannya ada A sama B saja. Ya, maka tabel transisinya kita buat seperti ini. A sama B, ini B kecil ya. Ini B kecil. Stepnya Q0, Q1, Q2. Oke, maka kita tentukan closure dari setiap stepnya. Kita punya step Q0, Q1, Q2 untuk epsilon closure atau closure dari Q0. Kita tulis diri sendiri dulu, Q0, lalu
Q1 karena dari Q0 ada epsilon yang menuju ke Q1, makanya ini kita tulis Q1. Kalau E-closure dari Q1 dia hanya menuju ke dirinya sendiri, yaitu adalah Q1. Kenapa? Karena nggak ada nih panah dari Q1 yang memproses epsilon. Dan yang terakhir adalah E-closure Q2. Kita tulis dulu dirinya sendiri ya, Q2, sisanya adalah Q2 ini ada di Q0 sama Q1. Coba Q2. Q2 kita bisa menuju ke Q0, makanya kita tulis Q0, dan kita juga bisa langsung lompat ke Q1. Makanya di sini dia tulis Q1. Gitu ya. Nah, dari ekuivalensi NFA dari E-movement ke NFA tanpa E-movement, itu kita tentukan deltanya. Delta dari setiap transisinya tentunya. Transisi kita itu punya Q0, Q1, Q2, ya kan ya? Karena kita punya Q0, 1, dan 2 saja. Jadi kita harus tentukan dulu dari tiap transisinya ini. Pertama, Q0, A, maka kita tulis E-closure dari Q0, A, inputan ini. Q0 memproses inputan A maksudnya. Tuh, maka kita tulis seperti ini. Nah, hasilnya kita lihat E-closure Q0, Q1. Q0, Q1 ini didapatkan dari mana? Karena di sini dalam kurungnya adalah Q0, ya, Q0, maka ini itu kita cek di E-closure yang kita dapatkan, yaitu adalah ini, Q0, Q0, Q1 isinya. Maka di sini, maka didapatkanlah Q0, Q1 tadi. Inputan A-nya tetap kita tulis. Nah, dari sini kita bisa membacanya Q0 memproses inputan A, Q1 memproses inputan A, gitu. Kalau dari sini kita bisa lihat E-closure dari Q0, kenapa kok di sini isinya adalah Q0? Karena yang memiliki inputan A di tabel transisi kita atau yang memproses inputan A, apakah ada di Q0 atau di Q1? Karena di tabel transisi kita yang memproses inputan A itu hanya ada di Q0 saja, sedangkan Q1-nya proses inputan A kan transisi kosong. Nah, makanya di sini untuk tahap selanjutnya sama dengannya itu kita tulis Q0 gitu. Q1-nya nggak kita tulis karena nggak ada memproses inputan A. Hanya Q0 saja yang memproses inputan A. Sehingga dari Q0 ini tadi kita cek lagi di atas. Q0 itu isinya apa? Yaitu adalah ini. Q0, Q1. Maka inilah hasilnya. Untuk yang kedua. Untuk yang kedua, ini transisi Q0, B. Q0, B kita tulis dulu E-closure Q0, B. Oke. Dari Q0 itu kita lihat di closure kita di atas itu sama ya. Kalau Q0 berarti ya ini. Q0, 1. Maka di sini kita langsung tulis Q0, 1. Inputannya kita ganti B, sesuaikan dengan case kita. Kalau di sini yang awalnya yang tahap pertama tadi kita fokus di inputan A, sekarang kita fokus di inputan B. Step mana yang memproses inputan B? Apakah Q0 atau Q1? Kita lihat di tabel transisi kita. Q0 memproses inputan B
Oh, nggak ada transisi kosong. Q1 memproses inputan B, oh ada, ke Q2. Maka ini berubah. Isinya adalah Q2. Oke. Karena di sini sudah berubah menjadi Q2, kita cek di atas lagi. Yang merupakan Q2 yang mana? Oh, ternyata ini. Q0, Q1, Q2. Maka inilah hasilnya. Yang ketiga, Q1, A. Berarti dari step 1 memproses inputan A ya. Q1, A, kita cek di atas, itu adalah ini. Ini ya. Q1 hanya menuju ke Q1 saja. Maka di sini kita cuma hanya menulis Q1. Nah, lalu dari Q1 memproses input A, kita lihat di tabel transisi kita apakah ada. Inputan A hanya transisi kosong, maka transisi kosong itu kita tulis hanya seperti ini. Ini untuk tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat, Q1, B. Closer Q1, B, kita lihat Q1 itu dari yang ini ya kan? Makanya di sini dia hanya tulis Q1, memproses inputan B. Menuju kemana di tabel transisi kita? Oh, ada di Q2. Makanya di sini berubah Q2. Lalu dari Q2 ini isinya apa dari sini? Maka dapatlah ini. Gitu. Closure dari Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Lanjut. Ini yang ke tadi 3, 4 ya. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Q2, A. Maka kita tulis Q2, A-nya. Q2 di atas itu adalah yang ini kan, yaitu adalah Q0, Q1, Q2. Maka kita tulis di sini isiannya. Inputannya adalah A. Nah, sehingga di sini kita harus ngecek dari tiap state-nya. Yang memproses inputan A itu ada di Q0, ada di Q1, atau ada di Q2. Kita harus cek di transisi kita. Q0 memproses inputan A. Oh, ada di Q0. Tapi harus kita cek dulu, di Q1 ada nggak inputan A? Oh, nggak ada. Q2 ada apa tidak? Nggak ada. Maka di sini langsung kita tulis, dia berada di state Q0. Nah, karena dia berada di state Q0, maka kita harus lihat Q0 isinya apa? Q0, Q1. Maka di sini kita tulis Q0, Q1. Selanjutnya, di sini yang terakhir ya, 6, Q2, B. Q2, B ini kita tulis dulu, baru kita lihat di kumpulan closure kita. Kumpulan closure kita untuk Q2 itu isinya apa? Q0, Q1, Q2. Makanya kita tulis seperti ini. Q0, Q1, Q2. Dengan inputannya adalah B. Oke, sampai sini sama. Kita juga harus mengecek inputannya yang memproses B. Apakah ada di Q0, apakah ada di Q1, apakah ada di Q2. Kita lihat di tabel transisi kita, yang memproses inputan B itu ada di Q1 sama Q2. Dia menuju kemana? Menuju ke step Q2. Maka di sini kita tulis menuju ke step Q2. Q2 isiannya apa? Isiannya adalah Q0, Q1, Q2. Maka inilah hasilnya dari closure kita. Sehingga dari tabel transisi yang ini tadi, ya, yang ini berubah menjadi transisi yang sudah tanpa movement.
ini. Yang Q0 tadi kan berubah nih, Q0-nya adalah ini, Q0, Q1, ya kan? Lalu Q0 memproses inputan B, dia kemana? Q0 memproses inputan B kan isinya ini, Q0, Q1, Q2. Makanya ini kita tulis Q0, Q1, Q2. Lalu Q1 memproses inputan A, ada apa tidak? Q1 inputan A, oh ternyata transisi kosong. Maka kita tulis ini transisi kosong. Lalu Q1 memproses inputan B, Q0, Q1, Q2. Itu dari yang ini, proses inputan B ya kan ya, dari Q1. Lalu Q2 memproses inputan A, itu dari yang ini. Isinya adalah Q0, Q1. Dan yang terakhir adalah Q2 memproses inputan B, itu adalah Q0, Q1, Q2. Isinya dari yang tahap ke-6. Jadi seperti itu untuk membuat tabel transisi yang sudah kita dapatkan ya dari tanpa app movement. Yang terakhir, tentukan state akhirnya. Cara menentukan state akhirnya, kita lakukan himpunan state akhir semula adalah Q0, ya kan? Semula ini kan adalah Q0, transisinya yang merupakan final state. Nah, selanjutnya udah kita tentukan nih di sini semulanya Q0. Maka cari yang enclosure-nya memuat Q0 dengan enclosure Q2. Isiannya adalah Q0, Q1, Q2. Maka final state-nya itu adalah Q0, Q2. Karena dari ini Q0 itu adalah Q2. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk perubahan diagramnya. Dari yang awalnya ada epsilon, dengan melalui berbagai tahapan yang cukup panjang dan cukup rumit ya, cukup rumit untuk melakukan reduksinya, terbuatlah atau terbentuklah sebuah diagram baru yang merupakan tanpa epsilon di dalam sini. Seperti itu. Yang semoga dari video ini teman-teman bisa memahami ya cara atau sedikit ada bisa membahas saya terkait dengan ekuivalensi dari NFA tanpa e-movement maupun yang dengan e-movement gitu. Ini untuk tahap ekuivalensi dan reduksi cukup rumit memang. Namun sebelum itu kita ini yang terakhir yaitu ada penggabungan. Penggabungan itu nanti ada diberikan dua buah diagram gitu ya. Dua buah diagram nanti terbentuklah diagram baru. Makanya di sini dia ada dua nih, ada diagram 1 atau M1 dan L2. Itu nanti terbentuklah sebuah M2. Nah, kalau untuk penggabungan, maka penjelasannya ini, FSA M3 yang terdapat dari diagram L1, L2 ini dibuat dengan cara menambahkan M3, menghubungkan step awal dari M1 dan menggabungkan step awal dari M2. Sehingga ditambahkanlah sebuah step akhir yaitu M3, hubungkan dengan step akhir M1 dan step akhir dari M2. Jadi nanti untuk penggabungan ini bisa teman-teman gunakan yang ada di awalan step atau yang ada di akhiran step. Jadi dua kombinasi diagramnya.
Kalau untuk concat, dia misalnya diberikan diagram 4 atau yang disebut sebagai 4 gitu ya, yang dapat menerima diagram 1, L1, L2 dibuat dengan cara penggabungan antara step awal M1 menjadi awalan dari M4. Step akhir dari M2 menjadi step akhir dari M4. Dan menghubungkan step akhir dari M1 dengan step awal dari M2 nanti digabungkan dengan transisi epsilon. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini untuk penggabungan FSA. Di sini diberikan diagram FSA M1, M2. Ini yang disebut diagram M1. Ini yang merupakan diagram M2. Ini hanya penamaan saja untuk dari satu diagram ini sebenarnya. Namun dibuatlah label gitu ya. Label yaitu adalah M1, label dan M2, diagram M1 dan M2. Nah, penggabungan tadi itu kan caranya seperti ini. Tambahkan step awal untuk M3, hubungkan dengan step awal M1 dan step awal dari M2 menggunakan transisi epsilon. Jadi seperti ini. Ini step awal dari M3, ya kan? Ini step awal dari M3. Nah, lalu dihubungkan. Nih, dihubungkan dengan menggunakan transisi. Ini dihubungkan dengan transisi epsilon. Ini digabungkan dengan transisi epsilon. Yang ini adalah diagram M1. M1 yang ini di atas ya. Dan yang ini adalah diagram M2. Oh, saya kurang M. Ini M2. Jadi kayak gini maksudnya. Dia akan menghubungkan step awal dari M1 dengan epsilon dan step awal M2 dengan epsilon. Makanya tadi dia buat step awal yaitu adalah M3 dulu sehingga bisa dia kombinasikan atau dia sambungkan dua transisi epsilon ke step awal dari masing-masing diagram kita. Dan yang terakhir, tambahkan step akhir untuk M3. Jadi, ini step akhir untuk M3-nya. Ini M3-nya, step akhir ya. Makanya di sini merupakan final step nih. Nah, dari final step dari M3, untuk bisa menggabungkan ke step akhir dari tiap masing-masing M1, M2, itu diberikan penghubung epsilon yang menuju ke step M3-nya. Makanya step akhir yang ada di M1 itu kan step QA1 ya, itu adalah ini, QA1. Dan step akhir atau final step yang ada di M2 itu kan QB1, itu ada di sini. Mereka sudah tidak menjadi final step karena akan berubah di diagram M3. Maka ini nanti kita hubungkan epsilonnya yang menuju ke final step dari M3. Ini untuk penggabungan dua buah diagram dari sebuah diagram FSA. Lalu bagaimana kalau untuk concat? Kalau untuk concat, simpelnya dari diagram M1 dan diagram M2 itu hanya kita buat nih ya, kita hanya buat tambahan transisi epsilon, di mana epsilonnya antara di akhir dari step M1 ke awal dari M2. Jadi ini kan step akhir dari M1 yang merupakan final step. Yang ini M1
state QA1 yang merupakan final state, ya udah bukan merupakan final state lagi, karena dia menghubungkan ke state selanjutnya, yaitu state yang menuju ke diagram M2. Nah, sehingga setelah dia gabungkan dari state akhir yang ada di M1 dan dia ubah state akhir tersebut bukan merupakan final state lagi, dia hubungkan ke state awal dari M1. State awal dari M1 dihubungannya dengan apa? Dengan transisi epsilon tadi. Sehingga dari dua buah diagram ini, yaitu adalah M1 dan M2, terbentuklah diagram baru yang dia sebut sebagai M4. Nama dari label diagramnya itu bebas, tergantung dari teman-teman nantinya, nggak harus mengikuti ini, gitu ya. Harus mengikuti dari yang ini. Jadi ini untuk konten ya. Ya, dari ini untuk video pembelajaran yang bisa saya sampaikan dari teman-teman. Semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman ya, kalau semisal nanti ada kelupaan dari materi-materi kita, teman-teman bisa langsung melihat dari video pembelajaran kita yang tadi, yang dimana dari video pembelajaran ini kita membahas dari aturan dua buah FSA dengan pereduksiannya dengan indistinguishable dan distinguishable, lalu kita menghapus dari diagram FSA yang memiliki movement untuk kita hapus semuanya sehingga terdapatlah sebuah diagram baru yang tanpa movement tadi. Lalu kita lakukan penggabungan dan kita lakukan konket gitu ya, konkatenisasi dari sebuah diagram yang kita miliki. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran ini. Semoga teman-teman bisa menyerap ilmunya dan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.